أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك يأتوك بكل بكل ساحر ساحر عليم. عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا وجاء السحرة قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون الملقين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على رسول رسول الله محمد على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bacaan kita semuanya Allah menjadikan itu sebagai wasilah memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, melapangkan dada kita, memudahkan rezeki kita dan melancarkan seluruh urusan kehidupan kita lahir ataupun batin. Dan nanti di akhir hayat kita Allah mengambil kita, mengembalikan kita dalam keadaan husnul khotimah bersama dengan Al-Abrar. Kita teruskan surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Al-A'raf artinya yang tertinggi atau yang paling mengenal. Ayat ini atau surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlahnya 206 ayat dan tadi kita sudah baca sampai 116. Ini masih berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Firaun. Ini adalah cerita yang kesekian. Setelah sebelumnya Nabi Syuaib, setelah sebelumnya Nabi Lut, setelah sebelumnya Nabi Soleh, setelah sebelumnya Nabi Hud, dan setelah sebelumnya Nabi Nuh, dan setelah sebelumnya Nabi Adam alaihissalam. Terakhir ayat 100
10 ya. Kita lihat ayat 110. Jadi ketika Nabi Musa menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah atau menunjukkan bahwa dirinya adalah utusan Allah yang jelas dalam pengertian secara indrawi dan secara akal. Jadi secara faktual dan secara rasional. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru Fir'aun membolak-balikkan fakta. Di antaranya Fir'aun mengatakan di ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Ya, Nabi Musa atau Musa ingin mengeluarkan kalian min ardikum, dari negeri kalian. Ini kan jelas fitnah. Yang diinginkan oleh Nabi Musa hanya Bani Israel. Karena Bani Israel memang aslinya bukan di Mesir, dan juga Bani Israel itu tertindas di Mesir, diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Maka kemudian Nabi Musa diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia, termasuk kepada Firaun dan kepada melepaskan Bani Israel. Jadi bahwa Nabi Musa diutus untuk Bani Israel itu tidak secara spesifik begitu. Karena kita tahu bahwa Nabi Musa justru datang kepada Firaun menyampaikan pesan-pesan ilahi, kan berarti bahwa Firaun di sini objek dakwah juga, namanya mada'u juga. Dan Firaun jelas bukan Bani Israel, dia adalah bangsa Mesir. Dengan demikian kalau kita melokalisir bahwa Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, jelas terbantahkan. Jadi setiap nabi-nabi yang datang, nabi-nabi samawi, itu semuanya ajarannya universal, cocok untuk seluruh manusia. Cuma karena pada zaman-zaman terdahulu tidak mungkin nabi itu menyampaikan dakwah secara keseluruhan di seluruh dunia dengan jarak yang begitu jauh pada saat itu, dengan alat transportasi apa adanya. Tidak mungkin. Maka biasanya nabi-nabi diutus secara fokus pada suatu wilayah tertentu. Tapi ajarannya bukan berarti hanya untuk wilayah tersebut. Nah, di sini Allah mengatakan yuridu ayyukhrijakum. Allah mengatakan dengan mengutip kata-kata Fir'aun, yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Dia Fir'aun ingin mengeluarkan kalian dari negeri atau bumi kalian. Famadza ta'murun, lalu bagaimana harusnya kita lakukan? Jadi kata-kata maza ta'mur, apa perintah kalian, artinya bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus kita lakukan terhadap Nabi Musa? Sebetulnya jawaban ini sudah bisa diterka dengan kata-kata di atas. Ya, karena ada kata-kata yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Nabi Musa ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Jadi membuat fitnah dulu, baru berharap jawaban atas fitnah ini. Seharusnya sebelum memfitnah orang, baru minta pendapat. Bagaimana pendapat kalian tentang Musa? Nah, itu harusnya begitu. Tapi ini adalah merugikan orang secara opini, mendiskreditkan orang, tetap baru kemudian minta madza ta'murun. Jadi jelaskan tidak adil. Ini yang disebut dengan dimulai dengan kezaliman verbal. Jadi kezaliman verbal itu nanti berujung pada kezaliman tindakan perbuatan. Jadi dimulai dengan kezaliman verbal di sini, kata-kata. Maka apa yang bisa kita lihat seterusnya, kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ini adalah ilustrasi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat dan berubah jadi ular, ya. Lalu maka kemudian mereka berkata, bisa diterka tadi jawabannya. Dengan kata-kata Nabi Fir'aun bahwa Nabi Musa itu ingin mengusir kalian, kan sudah tertanam di dalam pikiran masyarakat Mesir pada saat itu bahwa Musa itu orang salah. Jadi ini yang disebut dengan stigmatisasi. Jadi dibuat stigmatisasi dulu dengan melakukan apa yang disebut dengan emotional hijacking. Jadi di hijack secara emosional itu pikirannya orang-orang. Pikirannya masyarakat di hijack secara emosional, sehingga tidak ada kesempatan berpikir rasional. Namanya hijacking, emotional hijacking. Jadi di hijack secara emosional. Dikatakan bahwa Musa itu ingin mengusir kalian, mengeluarkan kalian dari kalian. Nah, dimasukkan kata-kata ini baru minta pendapat, apa yang harus kita lakukan.
Nah, harusnya kan kalau jujur jangan melakukan emotional hijacking terlebih dahulu, tetapi mintalah pendapat secara tulus. Ini ada Musa, kan Firaun sudah mengenalnya. Musa, tadinya kita selamatkan dari sungai, kemudian sekarang kita besarkan. Sekarang setelah dia besar, dewasa, dia datang mengaku sebagai nabi. Coba bagaimana pendapat kalian? Nah, seperti itu. Tapi ini enggak, mereka mendiskreditkan dulu Musa dengan menciptakan stigmatisasi melalui emotional hijack tadi. Nah, setelah di hijack, setelah dibajak secara emosional itu pikirannya orang-orang, baru kemudian minta pendapat. Dan ini sampai sekarang metode berpikir seperti ini, metode adu domba seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Ya, dimulai dari awal bahwa Syiah itu bukan Islam. Ya, kenapa bukan Islam tidak penting. Yang penting ditanamkan ke dalam pikirannya orang-orang bahwa Syiah itu bukan Islam. Ya, nah orang-orang awam ini kan tidak ngerti ya siapa yang mengatakan begini dan apa tujuannya. Mereka lupa bahwa yang paling mereka takutkan adalah bersatunya Sunni dan Syiah. Sunni dengan jamaahnya, dengan umatnya yang banyak, Syiah dengan teknologinya yang bagus, teknologi militernya. Bayangkan kalau ini bersatu, ini tidak ada tempat bagi Amerika dan agen-agen buruk di Timur Tengah, apalagi Israel. Ya, tetapi sudah dibuat sedemikian rupa, Iran itu Syiah, Syiah itu bukan Islam, Al-Qur'annya beda, persoalan apa kebenaran tidak lain soal, tapi dibikin namanya emotional hijack. Orang dibuat percaya hati-hati dengan Syiah, bukan Islam. Islamnya beda, macam-macam. Al-Qur'annya beda. Ya, Syiah itu ingin membunuh Sunni, begitulah kira-kira. Itu ditanamkan seperti itu. Dan tidak sedikit yang menanamkan seperti ini adalah orang-orang yang disebut ustadz atau ulama tanda petik. Tanda petik. Ya. Ditanamkan kemana-mana. Supaya apa? Supaya terjadi perbenturan. Karena mereka tidak ingin bersatu umat Islam. Mereka tahu bahwa umat Islam ini adalah powerful. Ya, untuk mengalahkannya cuma satu, jangan buat persatuan di antara mereka. Dan terbukti jemaah sekalian lihat ketika Iran tadi malam menyerang Tel Aviv atau ke Israel, ya kita lihat siapa negara yang menangkal rudal di antara rudal-rudal itu. Di antaranya adalah Yordania. Coba. Yordania ini adalah negara Islam, bahkan rajanya disebut keturunan Nabi juga. Ya, Hashimi kan itu artinya rajanya. Tetapi dapat kita bayangkan, dia menangkal rudalnya Iran, padahal alasannya dengan teritori. Tapi kan jelas Iran tidak membahayakan mereka. Tidak ada satu rudal pun yang diarahkan kepada mereka. Justru dengan ditangkal, puing-puingnya jatuh mengenai rakyatnya sendiri. Karena kalau rudal itu ditembak ke atas dan kena, ya berarti puing-puingnya jatuh ke negaranya. Harusnya kan lewat. Ya, harusnya lewat. Karena yang dituju adalah Israel. Sudah ada spot-spot yang dituju semuanya dan semuanya tepat. Tetapi yang namanya Yordania, ya yang menyebutnya sebagai Khadimul Masjidil Aqsa, terus kemudian mencegat itu. Artinya apa? Membiarkan Israel membunuh orang Islam sendiri dan bahkan mendukung Israel dalam melakukan niat jahatnya. Yang melakukan itu siapa? Yordania yang mayoritas mutlak ada negara Muslim, rajanya juga adalah mengaku keturunan Hashimi. Inilah yang terjadi jemaah sekalian sebagai. Dan umat Islam apakah marah? Tidak marah, yang marah hanya yang ikut pada mukawamah saja, axis of resistance. Kenapa ya? Karena pantaslah, memang Iran itu memang axis of kejahatan. Mereka termakan dengan Amerika bahwa mereka adalah akses kejahatan. Lupa pelaku kejahatan sepanjang sejarah setelah Perang Dunia itu adalah Amerika. Tapi sekarang Iran yang tidak pernah melakukan kejahatan dibolak-balik sedemikian rupa. Untuk apa? Supaya umat Islam jangan mendukung negara yang satu-satunya negara mayoritas Islam yang punya teknologi rudal yang sangat canggih yang bisa menyasar Israel, membahayakan kepentingan Amerika di Timur Tengah. Dan kita lihat tadi malam bahwa hampir seluruh rudal-rudal yang dilemparkan atau yang diluncurkan oleh Iran mengenai sasaran. Dan sasaran itu semuanya sasaran militer. Tidak ada satupun sasaran sipil. Ya, tidak ada satupun sasaran sipil. Beda dengan Israel yang dilakukan sasaran sipil dengan membual, dengan berlindung pada kata-kata bahwa di situ ada Hamas berlindung. Rumah sakit disikat, alasannya di situ Hamas berlindung.
Setelah disikat rumah sakit, kepala rumah sakitnya ditangkap, tidak terbukti. Ya memang yang dia butuhkan bukan bukti, persis Amerika. Saddam Hussein dijatuhkan, diperangi karena di situ ada WMD, Weapon Mass Destruction. Tapi apakah ada WMD di sana? Jawabannya tidak ada. Karena yang mereka butuhkan bukan kebenaran, tetapi pembenaran untuk merampas kekayaan alam negara lain. Tapi sayang umat Islam terkecoh, terstigmatisasi oleh upaya-upaya mereka untuk melakukan adu domba di antara kaum muslimin. Ini yang terjadi pada Fir'aun. Ya. Fir'aun mengatakan bahwa Musa ingin mengusir kalian dari Mesir. Padahal kita baca sejarahnya baik di perjanjian lama ataupun nggak pernah Musa memprovokasi orang itu mengusir orang Mesir dari negaranya. Coba. Yang ada adalah mengingatkan kepada Fir'aun supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau toh tidak maju nggak apa-apa, tetapi biarkanlah Bani Israel pergi bersama saya. Jangan ditindas. Cuma itu saya permintaannya Musa. Tetapi emotional hijacking dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian bangsa Mesir pada saat itu terprovokasi, termakan, akhirnya kemudian rame-rame memusuhi Musa, Nabi Allah SWT. Ya. Inilah mereka lakukan. Arjih, maka tahanlah. Mereka sudah jawabannya bisa diterka. Jawaban orang-orang Mesir mengatakan, arjih, kalau begitu tahanlah dia, Musa. Jangan biarkan pergi. Tahan dia bersama dengan akhahu, saudaranya, yaitu Harun. Jadi maksudnya tahan, ya apa ditahan? Ya ditahan. Kalau bahasa anak-anaknya tahan, ya pegang, jangan biarkan lari pergi. Arjih, tahanlah, wa akhahu dan saudaranya. Ya. Setelah menahan dia, arsil fil madaini khashirin. Lalu kemudian kirimlah fil madain ke kota-kota di seluruh Mesir, khashirin, supaya orang-orang berkumpul. Ya. Untuk kita permalukan Musa dan Harun. Kita akan permalukan Musa dan Harun, kita akan bunuh dia di depan orang banyak. Kenapa? Karena Musa dan Harun ingin mengusir orang Mesir dari negerinya. Dari sisi faktual kan tidak masuk akal. Masa dua orang ingin mengusir satu negara kan tidak mungkin. Jangankan mengusir satu negara, mengusir satu kampung dengan dua orang tidak mungkin, Pak Bu sekalian. Ya. Sekuat-kuatnya orang itu, besar badannya seperti raksasa, kalau cuma berdua, ingin mengusir satu kampung, yang kampung itu penduduknya sekitar 10.000 orang, itu nggak mungkin. Ya. Tapi tetap mereka percaya dengan kata-kata Fir'aun. Karena Fir'aun yang mengatakan, disinilah tidak berlaku apanya, tetapi yang berlaku siapanya. Makanya kan dalam pandangan Islam kita, yang kita lihat apanya, bukan siapanya. Jadi perhatikanlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakannya. Karena mengatakan ini seorang raja, seorang Fir'aun yang sangat terkenal, maka dipercaya. Orang mengatakan pasti benar, masa raja salah, kira-kira gitulah. Ya, raja pasti benar. Ya, raja pasti kata-katanya adalah hukum. Nah, makanya datanglah Islam. Ini luar biasanya Islam ini. Islam itu tidak melihat darah yang mengatakannya, tidak melihat status sosial yang mengatakannya, tidak melihat sekolah yang mengatakannya, tidak melihat apakah dia ustadz atau bukan ustadz, tidak melihat apakah dia politisi atau bukan politisi, tidak melihat apakah dia petinggi ataupun rakyat jelata, tidak melihat. Tetapi apanya? Ya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah, perhatikanlah apa yang dia katakan. Jangan perhatikan siapa yang mengatakannya. Dalam dunia kita sekarang, paling tidak untuk Indonesia, kita bicara Indonesia, yaitu bahwa sangat penting siapa mengatakannya. Itulah sebabnya orang rame-rame membeli titel, membeli gelar. Ya, gelar sekarang diperjualbelikan. Ya. Apa sebabnya? Karena sangat ditentukan siapanya, bukan apanya. Jadi walaupun dia kacau pemikirannya, falasi isinya, tapi kalau menyatakannya dan seorang doktor dan sebagainya, maka diterima. Ini yang menjadi masalah jemaah sekalian berbahagia dalam kaitannya dengan sair wasuluk, mencari kebenaran. Jadi kalau mereka berkata arjih, tahanlah, dan haknya di sini adalah Musa, tahanlah dia Musa, wahahu dan saudaranya, ya. Wa arsil fil madain, dan kirimlah
dan kirimlah ke kota-kota. Madain ini bentuk jamak dari Madinah. Jadi Madinah satu kota, Madain itu banyak kota. Jadi utuslah ke kota-kota, ke berbagai kota-kota yang ada di Mesir, hasyirin agar orang-orang berkumpul menyaksikan Musa. Di tempat yang dikatakan utuslah ke kota-kota untuk mencari tukang sihir yang berpengetahuan. Ini bisa kita lihat penjelasannya lebih lengkap di sini. Ini kita bisa lihat di dalam surat Musyawarah, surat Asy-Syura ayat 36. Ya. Qalu, mereka berkata, arjih, tahanlah. Ya. Arjih, tahanlah dia. Jadi sebetulnya si arjihhu, tahanlah dia, itu Musa. Tahanlah Musa, wa akhahu, dan saudaranya, wa ba'ats. Nah, kalau tadi di sini kan wa arsil ini. Wa arsil. Ya, di sini adalah wa ba'ats. Nah, dengan demikian ada kesamaan makna antara ib'as dan arsil ini. Ya. Arsala yursilu wa ba'ats di sini adalah ya arsil, dari arsala yursilu, arsil, kata kerja perintahnya arsil, kirimlah, utuslah. Sedangkan di sini bahasa yang basu ib'as, ya. Ib'as, bangkitkanlah, utuskanlah. Ya. Jadi sama-sama. Kayak biasa kalau Nabi disebut dengan apa namanya? Yaumul Bes, ya. Hari pengangkatan, pengutusan. Jadi qalu arji wa akhahu. Sama mirip tadi. Mereka orang Mesir mengatakan arjih, tahanlah, wa akhahu, dan saudaranya, wa ba'as, dan utuslah. Maksudnya angkatlah orang-orang yang bisa pergi ke kota-kota untuk mengumpulkan orang-orang, terutama tukang sihir. Jadi wa ba'as fil madaini hasyirin, ya'tuka, nah ini tujuannya tadi ke kota-kota adalah ya'tuka, agar mendatangkan kepadamu wahai Fir'aun, kaknya Fir'aun, bikulli, tiap-tiap atau seluruh, saharin alim, tukang sihir yang apa namanya, yang berpengetahuan, yang cerdas. Ya. Bikulli saharin alim, setiap tukang sihir yang berpengetahuan, yang cerdas, untuk mempermalukan Musa, karena Musa melempar tongkatnya jadi ular, itu hanya sihir belaka saja. Ya. Sini kita bisa lihat juga surat Musyawarah juga ayat 53. Ya. Farsala Fir'auna, jadi kalau ini justru menggunakan kata ini nih. Ya. Arsil itu kirimlah, maka nanti kalau kalimat pernyataan jadi arsala Fir'auna. Fir'aun kemudian mengutus. Nah, ini yang terjadi di sini. Wa arsala Fir'aunu fil madaini. Ya. Lalu Fir'aun mengutus fil madaini, di kota-kota, hasyirin, untuk mengumpulkan mereka. Ya, ini. Arsala Fir'aun. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Ya. Sungguhnya mereka itu lasyirzimatun, ya, qalilun. Sungguhnya mereka itu, yaitu Nabi Musa, Harun, dan juga Bani Israel, lasyirzimatun, hanya sekelompok. Kata-kata syirzimah itu kelompok yang sangat kecil, makanya ditambah dengan di belakangnya qalilun. Ya. Jadi inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Sungguhnya mereka itu adalah satu kelompok yang kecil saja. Artinya tidak perlu kita takut. Ya, kita harus. Jadi sebetulnya kata-kata ini sendiri sudah kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya Firaun. Jadi yang namanya kebatilan itu selalu falasi, selalu ada inkonsistensi di dalamnya. Tadi di atas mereka ini yang mengatakan haulai, mereka itu Bani Israel itu hanya kelompok yang kecil, mereka yang percaya pada kata-kata Firaun bahwa Musa dan Harun akan mengusir bangsa Mesir dari Mesir. Ya. Sementara di sini mengatakan mereka itu hanyalah kelompok kecil. Nah, kalau kelompok sangat kecil, bagaimana mungkin mengusir orang Mesir yang begitu banyak? Ya, sekarang saja Bani Israel itu cuma sedikit. Ya, kalau di total cuma sekitar 10 juta orang dibanding dengan dunia. Ya. Jadi dibanding dengan dunia sekarang, Israel itu Bani Israel cuma sekitar 10 juta lebih. Yang ada sekarang di Palestina, di Israel, di tanah Palestina yang diambil itu sekitar 6-7 juta. Ya. Jadi artinya apa? Artinya sedikit sekali. Sekarang saya, apalagi dulu pada zamannya Nabi Musa, sangat-sangat sedikit. Tapi kok mereka percaya bahwa yang sedikit itu bisa mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Nah, ini di sini terjadi kontradiksi. Jadi setiap yang namanya kebatilan, ketidakbenaran, pasti ada inkonsistensi di dalamnya.
pasti ada kontradiksi, inner contradiction. Pasti ada kontradiksi di dalamnya, di dalam dirinya sendiri ada kontradiksi. Ya. Mereka mengaku inna haulai la syirzimatun qalilun. Ya. Wa innahum lana laghaizun. Ya. Apa yang mereka lakukan itu hanya membuat kita marah. Ya. Jadi kata-kata lagha itu membuat kita marah. Jadi artinya apa, ini pengakuan juga bahwa pengusiran Musa dan Bani Israel dari Mesir bukan karena kebatilan, tapi karena amarah. Makanya kan tidak boleh melakukan sesuatu kalau sedang marah. Janganlah mengambil keputusan ketika marah, dan janganlah berjanji ketika sedang gembira, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Karena kalau kita mengambil keputusan pada saat marah, itu pasti cenderung salah. Kalau kita menjanjikan seorang pada saat kita lagi riang gembira, biasanya kita over, tidak mampu memenuhinya. Ya biasanya kita berlebih-lebihan dalam berjanji. Begitu apa namanya, euforia kita sudah hilang, maka kemudian baru menyesal, ternyata terlalu besar tadi yang kita janjikan. Nah seperti itu. Nah ini pun dikatakan wa innahum lana laghazun. Ya. Makanya ciri-ciri orang bertakwa itu harus menahan diri dari sini. Di dalam surat Al-Imran berkenaan dengan orang bertakwa, ini salah satu cirinya. Dalam surat Al-Imran 133 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharai wal qadiminal ghaiz wal qaiminal ghaiz, mampu menahan diri daripada amarahnya. Wa innahum lana laghaizun. Marah. Jadi orang bertakwa itu tidak mungkin marah seperti ini. Nah, jadi dengan demikian, ini adalah contoh-contoh di dalam sifat Nabi Muhammad. Surat Al-Imran juga 159. Kalau tadi kan 133, 134. Di surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah." Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, lintalahum, kaum bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap kasar kepada mereka, orang akan lari daripada sekitar kamu. Jadi dengan demikian juga sekalian berbahagia, ini semuanya adalah menunjukkan inkonsistensi, ketidakkonsistenan terhadap pernyataan-pernyataan mereka, karena mereka asalnya memang salah. Kita kembali ke sini. Ini adalah ilustrasi Musa dan Harun. Ingat, yang namanya ilustrasi ya sekedar perumpamaan saja, tidak seperti itu persisnya ya. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Jadi mirip tadi dengan ayat yang kita baca di surat Musyawarah tadi. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Kalau sini ya'tuka bikulli sahirin, kalau di sana saharin, bedanya kata sahirinnya berbeda di sini ya. Kalau jemaah sekalian tadi lihat di sini ya. Mana tadi? Ini dia. Ya, tuka. Jadi kalau surat Musyawarah tadi ini ayat 37 ini, 36-nya arjih wa khahu wab'ath fil madaini khashirin. Di bawahnya kemudian ya tuka, ya tuka mereka, yaitu utusan-utusan yang ke kota-kota di seluruh Mesir itu akan mendatangkan kepada kamu wahai Fir'aun bikulli saharin. Setiap saharin alim, kulli saharin alim. Ya. Kalau di sini adalah bikulli sahirin alim. Ya, kalau di sini kata-kata saharin lebih merujuk kepada profesi yang memang kerjanya terus-menerus menyihir, saharin. Kalau di sini hanya sekedar isim fa'il biasa saja, sahir. Ya, orang yang melakukan sihir. Jadi belum tentu selama-lamanya pekerjaannya tukang sihir. Karena namanya fa'il itu, ya begitu dilakukan pekerjaan itu, dia fa'il namanya, walaupun bukan kerjanya begitu. Ya, jadi apa namanya, ketika seseorang itu menyebut satu pengetahuan dan dia tahu,
Dan kita tahu dia benar, kita sudah alim. Ya, alim bukan alim, ya, bukan alim. Atau bukan alam. Ya, ini adalah alim. Jadi kalau sini sahirin, sedangkan kalau di sini saharin alim. Ya, jadi kita sudah lihat perbedaannya. Yatu kabikulli sahirin alim. Nanti tukang-tukang orang-orang itu, utusan itu yang diutus ke kota-kota akan datang membawa tukang-tukang sihir yang cerdas. Ya, penyihir alim. Jadi kalau dulu kan menggunakan kata tukang sihir. Ya. Jadi yang lebih tepat sebetulnya seperti ini, penyihir ini menggunakan kata kerja failnya. Penyihir, kalau tukang itu kan tambahannya. Itu dulu disampaikan saya tukang kebun, harusnya kan pekebun. Ya. Tukang sepak bola, pesepak bola. Jadi sahir itu adalah penyihir. Ya, yang kerjanya yang melakukan sihir, alim dengan pengetahuan. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah surat Yunus 79 ya. Waqala Fir'aunu, dan kemudian Fir'aun berkata, "Utuni, datangkanlah kepadaku atau bawalah kepadaku." Jadi siapa namanya, ini kata-kata Fir'aun kepada utusan-utusan yang akan dikirim ke kota-kota tadi di Mesir. Fir'aun berpesan kepada mereka semuanya, "Utuni, bawalah kepadaku bikulli." Semua, maksudnya tiap-tiap sahirin alim. Setiap tukang sihir yang berpengetahuan, yang cerdas. Supaya apa? Kalau misalnya satu kalah sama Musa, yang lain masih bisa mengalahkan Musa. Seperti itu. Jadi semua tukang sihir, asumsinya kalau mereka kumpulkan tukang-tukang sihirnya, maka kemudian bisa mengalahkan Musa yang satu. Nah, disinilah kita lihat kesalahan berpikir lagi, yaitu bahwa kuantitas beda dengan kualitas. Yang namanya kualitas, walaupun satu yang memilikinya dan dia berstatus benar, ya tetap benar. Sedangkan sebaliknya, kalau kualitas itu tidak benar, walaupun 1000 bahkan semua orang mengatakannya, tetap tidak benar. Itu kualitas. Kalau kuantitas, nah, yang dikatakan tadi di atas kuantitas versinya Fir'aun. Nah, sekarang adalah terbalik lagi. Justru dia berpegang teguh kepada kaidah kuantitas ketika berbicara tentang kualitas. Ya. Ketika berbicara kualitas, asumsinya semakin banyak tukang sihir, semakin besar kemungkinan kalahnya Musa. Lupa bahwa yang namanya kualitas tidak bersandar kepada kuantitas. Ulangi, yang namanya kebenaran tidak bersandar kepada jumlah orang yang mengatakannya. Bahkan walaupun tidak ada orang mengatakannya, kebenaran tetap kebenaran. Jadi kebenaran tidak bergantung kepada orang yang mengatakannya, tidak bergantung kepada orang yang mendengarnya, tapi kebenaran adalah bersandar pada dirinya sendiri, tidak bersandar kepada yang lain. Itulah sebabnya Allah itu adalah kebenaran mutlak, disebut dengan qiyamuhu binafsi, berdiri pada dirinya sendiri. Dia tidak bersandar kepada apapun. Jadi Allah sebagai sang kebenaran mutlak, al-haq, the only atau the truth, hakikat kebenaran adalah Allah, maka dia tidak bersandar kepada siapapun. Ketidakbersandaran kepada siapapun dikenal dengan istilah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, tidak bersandar kepada apapun dan siapapun. Waqala Fir'aunu, di Fir'aun berkata, "Tuni, bawakanlah kepadaku bikulli sahirin alim." Semua penyihir yang berpengetahuan. Ya. Falamma ja'as saharatu qala lahum Musa. Nanti kita teruskan ini. Nanti setelah tukang sihir itu datang, nanti kemudian adu pengetahuan lah. Ya. Musa berkata, lemparkanlah ma'antumul kun, apa yang kalian ingin lemparkan. Kira-kira tunjukkanlah apa yang kalian ingin tunjukkan kepadaku. Ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi, ya'tuka bikulli sahirin alim. Dia akan mendatangkan kepadamu semua tukang sihir yang berpengetahuan. Jadi perhatikan video ini jemaah sekalian, yang namanya tukang sihir itu sebetulnya yang sekarang disebut dengan sulap. Ya. Jadi sihir itu tidak ada.
Kalau ada sihir, ya dunia ini bisa rusak, bisa bolak-balik kalau disihir sama tukang sihir. Yang ada adalah pesulap. Pesulap itu adalah ketangkasan tangan. Lihatlah itu ketangkasan tangan. Ya. Kartu kita lihat kelihatan ini tiba-tiba berubah jadi ini, jadi clover, jadi apa, jadi kelor, kan begitu. Nah, jadi itu adalah ketangkasan tangan dan banyak yang bisa kita lihat berkenaan dengan sihir seperti ini di dalam tontonan-tontonan yang bisa kita buka di berbagai macam media sosial. Wajah sahratu Fir'auna. Lalu kemudian datanglah tukang-tukang sihir itu kepada Fir'aun. Wajah sahratu Fir'auna. Datanglah tukang-tukang sihir itu kepada Fir'aun. Ya, jadi datanglah para penyihir kepada Fir'aun. Dari berbagai macam kota. Qalu seraya berkata, Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Jadi karena mereka memang adalah pesihir profesional, pemain sulap profesional, tentu mereka menanyakan bayaran gaji. Dan ini wajar, karena namanya keterampilan, tentu dipelajari, ada modalnya, ada pengeluarannya, ada kosnya, sehingga ada investasinya juga. Maka kemudian sebelum dia melakukan tugasnya, dia bertanya kepada Musa, qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami ajran, ada upah. Jadi la ajran in kunna nahnul ghalibin, kalau kami menang. Ya. Nah, jadi ini wajar, artinya ini wajar. Dan nanti kita lihat bahwa kebenaran tukang sihir ini bisa dibenarkan dengan keluguan mereka. Mereka nanti beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kan sering itu mengatakan bahwa Ustadz juga itu harus profesional seperti mana yang lain. Bayarannya sesuai dengan keterampilan dan jam terbangnya. Dia punya ajar juga. Ayat ini membantah. Apa sebabnya? Kalau misalnya ulama ustadz juga meminta upah seperti ini, berarti merendahkan profesinya. Sama dengan tukang sihir. Makanya kita baca surat Yasin kan bahwa yang namanya ustadz ulama itu kan adalah penerus daripada nabi, penerus daripada rasul-rasul. Rasul-rasul itu tidak pernah minta upah. Ya, di surat Yasin kan sering kita angkat ini. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi namanya ulama, kalau dia memang ulama itu adalah apa namanya genealoginya atau keturunan genetik daripada kenabian, genetik yang kita bicarakan tanda petik ya, bukan genetik darah, tetapi profesi, DNA profesinya adalah nabi, maka tentu tidak meminta upah. Ya. Apa sebabnya? Kalau begitu bagaimana? Kan sudah ada mekanismenya. Agama itu include semuanya ada. Ada zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Sudah ada di sana. Jadi yang namanya ulama nabi itu tidak pernah minta-minta upah. Ya. Karena mereka datang apa? Utusan Tuhan, bukan utusan dirinya sendiri, bukan utusan keluarganya, bukan juga cari pekerjaan, tetapi dia adalah menjalankan tugas-tugas kenabian. Maka siapa minta upah, maka sama dengan menurunkan derajatnya seperti tukang sihir. Jadi kita lihat di sini. Ini kita sampaikannya sekarang karena menggunakan kata-kata ajar. Ya. Nah, justru kalau dia tidak meminta ajar kepada manusia atau kepada selain Allah, maka nanti Allah berikan kepada ajrun ghairu mamnun. Jadi nanti kepadanya berikan ajrun ghairu mamnun. Ya. Sedangkan kalau seperti ini kan tidak, tapi ini artinya bukan salah, ingat, karena memang profesinya sebagai tukang sihir. Jadi profesi-profesi lain seperti tukang sihir, profesi-profesi itu ya wajar kalau menentukan tarif. Misalnya arsitek, misalnya pengacara itu ada. Nah, sama dengan kan profesi mencari nafkah kayak tukang sihir ini. Tukang sihir di sini atau pesihir di sini adalah profesi pada zaman itu. Sekarang pun masih profesi namanya pesulap. Ya. Maka ada. Nah, dengan demikian ulama itu tidak seperti ini. Ya, coba lihat tukang sihir apa kata-katanya? Innalana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Tapi kalau nabi-nabi selalu katakan la as'alukum alaihi ajran. Selalu kata-katanya la as'alukum alaihi ajran. Saya tidak minta ajar. Itu nabi-nabi semuanya berkata begitu. Tapi kalau tukang sihir ini jelas qalu innalana, apakah kami akan dapat? Jadi coba perhatikan, begitu khawatirnya tidak dapat. Di sini ada kata inna. Sungguhkah kamu kira-kira gitu? Sungguh-sungguhkah
kami benar-benar dapat, yang kira-kira gitu. Sungguh-sungguhkah kami benar? Dari mana benar-benar dapat? Ini la-nya, lam taukid. Jadi di sini ada inna, sungguh-sungguh. Di sini ada la lagi lam taukid ini. Benar-benarkah untuk kami ada ajaran, ada imbalan, ada upah? In kunna nahnul ghalibin. Kalau kami menang. Ini juga bagus karena kalau kami menang. Ya. Jadi ini namanya benar-benar profesional. Karena kalau profesional itu kan nanti bekerja baru dibayar. Beda dengan kalau karyawan-karyawan lain biasanya kerja atau tidak kerja dia tetap dapat gajinya. Misalnya dia apa namanya yang aktivitas-aktivitas lain. Jadi in kunna nahnul ghalibin. Sungguhnya kami, apakah kami dapat upah kalau kami benar-benar menang al-ghalibin. Ya. Jadi pertanyaannya ini, dan kita lihat di sini cuma sekalian ya. Sebelum kita lihat tadi ya, jadi kita bahas tadi sedikit tentang sahirun alim. Karena ini kita pernah bahas sebelumnya pada pertemuan yang lalu hari Senin, bahwa mereka ketika melihat Musa melemparkan tongkatnya, kan dia tongkat itu berubah jadi ular, dan dia katakan innaha adalah sahirun alim. Inilah sihir yang nyata. Makanya kemudian dia minta supaya didatangkan juga ya tukang sihir nih, sahirin alim juga nih. Tuni bikulli sahirin alim. Kenapa? Harapannya tadi bisa mengalahkan ini tadi. Karena ini di surat Musyawarah ayat 34 ini adalah ketika Fir'aun menyaksikan ularnya Nabi Musa. Qala Fir'aun berkata lil malai kepada para pembesar-pembesarnya, haulahu yang ada di sekitar Fir'aun, inna sungguhnya ada ini maksudnya ular Nabi Musa dari tongkatnya ini la sahirun alim, benar-benar sihir yang bisa dipelajari. Sihir yang cerdas. Maka carilah tukang-tukang sihir yang cerdas. Nah, jadi sebelumnya tadi sini katakan tuni bikuli sahirin alim, maka datangkanlah kepada saya juga tukang sihir yang cerdas. Nah, seperti itu. Kita loncat ke sini. Falamma ja'ahumul haqqu min indina. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudiannya? Falamma ja'ahumul haqqu, tatkala datang kepada mereka kebenaran, ya, min indina, dari sisi kami, qalu inna hadzal sihrun mubin. Ya. Jadi kita lihat tadinya bahwa ketika ketika Nabi Musa menunjukkan kebenaran, justru mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Falamma ja'ahum, jadi mirip tadi dengan ini. Falamma ja'ahumul haq, tatkala datang kepada mereka kebenaran al-haq min indina, yaitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan jadi ular, mereka berkata innaha adalah sihirun mubin. Kalau tadi adalah sihirun alim, ya. Sekarang sihir yang nyata, ya. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Musa berkata, qala Musa ini, ataquluna, apakah kalian mengatakan lil haq kepada kebenaran? Artinya apakah kalian melabeli kebenaran lamma ja'akum, ketika datang kebenaran itu kepada kalian, asihrun hada, ini adalah sihir. Artinya pantaskah menyamakan antara kebenaran dengan sihir? Ya. Dengan demikian dari sini juga tadi bicara tentang profesi tukang pesihir dengan ulama beda. Karena ulama itu adalah kebenaran, membawa kebenaran, sedangkan profesi-profesi yang lain kan hanya berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia. Ingat, jadi berbeda-beda. Bukan kebutuhan universal, tapi apa yang dibutuhkan manusia. Yang dibutuhkan orang itu. Ya. Itulah sebabnya kan agama dibutuhkan kapanpun dan dimanapun, tapi yang namanya arsitektur tidak dibutuhkan kapanpun dimanapun. Arsitektur dibutuhkan oleh orang yang mau membangun rumah, membangun gedung. Tapi tidak dibutuhkan oleh orang yang tidak membangun rumah atau yang membangun gedung. Pengacara dibutuhkan oleh orang yang bermasalah secara hukum. Ya. Akuntan dibutuhkan oleh orang yang membuat perusahaan. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian tidak dibutuhkan. Tapi kalau yang namanya dibutuhkan, mau dia akuntan, mau dia pedagang, mau dia politisi, dia harus beragama. Dia harus sholat misalnya kalau dia Islam. Maka beda sekali. Jadi apakah kalian ingin menyamakan kebenaran dengan sihir? Kira-kira begitulah kata Nabi Musa. Apa kalian ingin menyamakan kebenaran dengan sihir? Ya. Jadi kalau sihir, ya itu keterampilan. Memang ada tarifnya. Tapi kalau agama, dia kebenaran. Kebenaran bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah kebenaran itu sendiri.
Ya, jadi kebenaran adalah Tuhan itu sendiri, dan karena tidak bersandar lagi kepada yang lain kecuali dirinya sendiri. Ya. Asirun hada, tidak pantas mengatakan ini adalah sihir. Wala yuflihu sahirun, karena yang namanya sihir itu tidak pernah bisa beruntung. Keberuntungan hakiki itu hanya kembali kepada Allah. Wala yuflihu sahirun, dan tidak akan memberikan keuntungan kepada orang-orang sihir itu. Ya. Kita teruskan lagi. Jadi kita sudah wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ya. Apakah kami akan mendapatkan upah kalau kami menang? Ini jawaban Fir'aun nantinya. Ini adalah contoh-contoh adalah apa namanya keterampilan tangan yang ini kan dipelajari. Artinya memang bahkan ada sekolahnya sekarang, sekolah sulap. Ya. Pesulap terkenal itu yang dulu sekarang nggak tahu masih ada, namanya David Copperfield. Ya. Sampai orang mengatakan dulu dia pakai jin. Kenapa? Karena kok bisa sedemikian hebat. Ya. Padahal kata kok David Copperfield itu cuma teknik. Dan teknik-teknik itu dia ungkapkan setelah ada temuan barunya. Kalau sudah ada temuan barunya, yang lama diungkapkan seperti itu. Jadi kesimpulannya inilah sihir, inilah sulap sebetulnya. Jadi kalau kata sihir dalam pengertian kita selama ini simsalabim itu tidak ada. Ya, karena kalau seandainya ada, ya dialah yang menjadi penguasa dunia sekarang, nggak perlu bikin rudal. Simsalabim, markas Mossad langsung hancur, kan begitu. Tapi tidak bisa, harus dilawan dengan rudal. Ya. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kenapa Iran bisa melawan Israel? Karena dia bisa punya teknologi. Coba kalau Iran cuma punya bambu runcing, ya nggak bisa. Ya. Jadi artinya apa? Makanya dalam surat Al-Kahfi itu kita harus menggunakan sebab-sebab sesuai dengan levelnya. Kalau level materi ya sebab materi. Ya makanya kan wattabau sababa, harus mengikuti sebabnya, kata surat Al-Kahfi yang berbicara tentang Zulkarnain itu. Jadi kalau kita bicara Zulkarnain itu selalu ada sebab-sebabnya, termasuk apa namanya, termasuk teknologi, termasuk peperangan sekarang di Timur Tengah. Qala na'am. Ya. Ini kata Fir'aun ya. Kan tadi tukang sihir berkata kepada Fir'aun, apakah kalau kami menang kami akan dapat upah? Kami ada apa namanya? Kami ada apresiasi. Qala, maka kemudian Fir'aun berkata, na'am, betul ya. Ya. Qala na'am, ya. Wa innakum, dan sungguhnya engkau laminal muqarrabin. Jadi ini juga janjinya Fir'aun luar biasa. Ini menggunakan kata inna, di sini juga lam taukid. Kamu pasti, kira-kira gitu lah. Jadi Fir'aun meyakinkan kepada tukang sihir, sungguh-sungguh kamu pasti akan mendapatkan. Apa yang dapatkan? Al-muqarrabin, didekatkan. Di ayat ini jemaah sekalian kita mendapatkan definisi muqarrabin, bukan muqarribin, muqarrabin. Jadi dalam Al-Quran kan ada muqarrabin, ada mukramin, ada juga mukhlasin, kan ada begitu. Jadi mukhlasin, ada juga apa namanya mardiyah. Jadi macam-macam dalam Al-Quran. Ada radiyah, ada mardiyah. Itu beda-beda maknanya. Kemudian ada mukhlisin, ada mukhlasin, ada mukrimin, ada mukramin. Itu dalam Al-Quran. Ada mukarribin, ada mukarrabin. Nah, di sini kan menggunakan kata-kata mukarrabin. Ya. Nah, di sini sekarang kalimat ini atau ayat ini menjelaskan kepada kita apa makna mukarrabin. Yaitu ada kata-kata siapa di sini. Ya, ini ada Fir'aun di sini. Ya, Fir'aun. Jadi kata-kata qala di sini Fir'aun ya. Ya. Jadi kata-kata qala di sini adalah dia Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ada Fir'aun di sini. Ya. Qala, dia Fir'aun berkata. Ya. Jadi ketika dia berkata, innakum, kalian di sini adalah tukang sihir. Kalian di sini kamu, kalian. Sebetulnya bukan kamu di sini, tapi kalian ya. Kalian. Jadi kalian. Kalau kamu itu kan satu orang ya. Kalau kalian banyak. Sungguhnya kalian, kumnya kalian. Kalian siapa? Tukang sihir. Ataukah tadi kita gunakan kata yang bagus, pesihir. Para pesihir. Para pesihir di sini. Ya.
Sungguhnya kalian para pesihir. Ya. Laminal muqarrabin. Nah, muqarrab kalian didekatkan, orang yang didekatkan. Ya, muqarrabin didekatkan. Ini adalah menggunakan bentuk majhul, didekatkan. Nah, siapa yang mendekatkannya? Ya tentu Fir'aun, karena Fir'aun yang mengangkatnya. Didekatkan kepada Fir'aun. Nah, jadi ada 3 unsur di sini. Yang namanya muqarrabin itu bukan pelaku pekerjaan yang melakukannya, tetapi yang di atasnya yang menyuruhnya. Ya, tetapi syaratnya apa? Melakukan sihirnya dan menang. Ingat. Jadi ini harus pesihir ini seperti di atas tadi harus melakukan sihirnya seperti tadi di sini. Ya. Ya. Nah di sini mereka harus melakukan sihirnya di sini. Ya. Baru kemudian dia menang. Jadi harus ada kata-kata ini. Ya. Kemudian ada kata-kata kami di sini. Kami siapa? Tukang sihir. Ya. Melakukan sihirnya ini. Jadi tukang sihir ini melakukan sihirnya dan menang, baru kemudian dapat. Jadi syaratnya satu, ada tukang sihirnya, kami di sini, kemudian melakukan sihirnya, pekerjaannya, lalu kemudian menang, baru kemudian muqarrab. Lalu siapa yang mendekatkannya? Bukan tukang sihir yang mendekatkan dirinya kepada Fir'aun, tapi Fir'aun sebagai pengorder, Fir'aun sebagai penyuruh, pemberi perintah sihir yang mendekatkan kepada dirinya. Nah, kalau kita ganti misalnya dengan Allah Tuhan, baru Nabi dan risalah, siapa yang mendekatkan? Nabi menjalankan risalahnya, ini sihirnya kita ganti dengan risalah, ini kita ganti dengan Nabi, baru kemudian Allah kita ganti dengan Fir'aun ini. Artinya apa? Setelah Nabi menjalankan risalahnya, baru kemudian masuk kategori didekatkan. Ya, didekatkan. Siapa yang mendekatkan? Tuhan yang mengorder risalah tersebut. Tuhan yang merintahkan kepada Nabi melaksanakan tugas menyampaikan risalah tersebut. Jadi bukan Nabi yang mendekatkan dirinya, tetapi Allah yang mendekatkan orang itu kepada dirinya. Namanya muqarrabin. Kalau muqarrabin, kita mendekatkan diri kepadanya. Sama dengan mukhlis, kita berusaha untuk ikhlas. Tapi mukhlasin, Allah yang mengikhlaskan. Seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa baca pada ayat tadi ini ya. Jadi inilah tadi. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ya, baru kemudian Fir'aun mengatakan, jadi muqarrabin ini siapa yang mendekatkannya? Ya Fir'aun. Kalau Nabi tadi siapa yang mendekatkannya? Allah. Ya, begitu ada mukhlasin. Mukhlasin siapa yang mengikhlaskannya? Allah. Kalau kita berusaha untuk ikhlas namanya mukhlisin. Tapi kalau sudah Allah yang men-take over itu, usaha kita dan kita diikhlaskan, maka kemudian mukhlasin namanya. Kalau kita didekatkan oleh Allah namanya muqarrabin. Ini kita bisa lihat dalam Al-Quran. Jadi kata-kata muqarrabin dalam Al-Quran itu adalah upaya kita, tapi prerogatif Tuhan. Ya, kita berusaha, kita berikhtiar, tetapi mendapat gelar muqarrabin itu adalah prerogatif Tuhan, bukan kita. Ya. Nah, kita lihat lagi misalnya di sini. Ini kita lihat misalnya, ya, kata-kata muqarrabin di sini di surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ayat 25. Il qalatil malaikatu, ingatlah tatkala malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, inna Allah, sungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, pada Maryam, maksudnya ini, ki-nya Maryam, ya. Bikalimatin, dengan satu kalimat, minhu, daripada Allah, ya. Hu-nya daripada Allah. Ya. Nama kalimat itu ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam. Nama kalimat itu adalah Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan di dunia, dia terkemuka di dunia, wal akhirat, dan di akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang yang didekatkan. Wa minal muqarrabin. Siapa muqarrabin di sini? Yaitu Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam di sini adalah al-muqarrabin. Jadi kita lihat di sini. Jadi Isa bin Maryam adalah al-muqarrabin. Ya. Kita lihat lagi berikutnya surat Al-Waqiah. Ya. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 88.
Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun orang yang apabila dia masuk kategori muqarrabin, fa amma in kana minal muqarrabin, farauhun wa raihanun. Coba lihat. Kalau dia muqarrabin, maka gejala-gejalanya murni rohani. Coba lihat kata-kata ini semuanya. Rauhun, raihan, ini sebenarnya dari kata ruh. Jadi kata rauh, raihan, ini sama asal katanya dari kata ruhun, rehun kalau angin. Ini juga kita temukan dalam surat Yusuf kata rauhun. Ya. Jadi farauhun wa raihan. Ya. Nah, terkadang minyak-minyak itu sudah raihan. Kenapa? Karena dia kan angin berbau oksigen, udara, halus sekali. Ya, halus. Itu kan namanya wangi-wangian, itu parfum, itu kan merambat lewat pembauan, penciuman. Ya. Jadi makanya dengan halus sekali, tidak kelihatan bendanya. Penciuman itu kan terkadang tidak kelihatan benda yang dicium. Ya, bau aromanya saja. Nah, begitu aja ini. Farahun waraihan. Jadi kalau dia muqarrabin, maka dia sudah murni rohania. Ya, tidak ada lagi dalam dirinya sifatnya materi. Rauhun waraihan. Di sini kita lihat Kementerian Agama menerjemahkannya rauhun dengan kesenangan. Raihan kepuasan. Ini sebetulnya permainan ya. Permainan kata-kata aja. Kalau di bawah ini ketentraman, ini rauhun ketentraman, ya. Kemudian raihan diartikan dengan rezeki, ya. Jadi beda-beda. Jadi kita lihat ini, ketentraman ini raihan ini adalah rezeki. Baru wajannatun sorga, ya. Wajannatun naim, ya, dan sorga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi cuma sekali serbaya farauhun waraihan dan kesenangan. Jadi kita artikan yang namanya muqarrabin itu adalah kehidupannya benar-benar rohania. Ya. Wajannatun naim, baru kemudian di akhirat dapat surga yang penuh kenikmatan. Di dunia pun juga, kalau kita di dunia ini sudah bersifat rohania, maka kita akan merasakan kenikmatan surgawi yang penuh dengan kenikmatan di dunia ini. Ya. Karena ini adalah rauhun wa raihan. Dan satu, yang kedua, al-muqarrabin ini adalah nomor satu, nomor duanya baru ashabul yamin, golongan kanan kan. Di tempat lainnya kita cuma mengenal dua golongan, ashabul yamin, ashabul yasir. Ini ashabul yasir. Ya, jadi ada nanti golongan kiri. Ya. Kalau di sini ashabul yamin adalah golongan kanan. Ya. Jadi ini tadi adalah muqarrabin, kemudian wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun apabila dia masuk golongan ashabil yamin, jadi jelas ashabil yamin bukan muqarrabin. Nah, begitu. Ya. Fasalamun laka min ashabil yamin, maka salam atas wahai ashabul yamin. Ini kan menunjukkan bahwa al-muqarrabin jauh lebih tinggi daripada ashabul yamin. Jadi kalau al-muqarrabin itu bisa kita sebut dengan orang-orang suci, para nabi, para rasul, dan insan kamil. Sedangkan kita ini adalah paling tinggi ashabul yamin. Ya. Fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalina. Mukadzibin ad-dhalin ini adalah golongan kiri. Ya. Golongan kiri seperti yang disampaikan di permulaan surat Al-Waqiah ini. Ya. Kan begitu, surat Al-Waqiah kan golongan kiri, golongan kanan. Ya. Jadi saya kira jemaah sekalian jelas di dalam ayat ini. Ya. Kita kembali, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Jadi Fir'aun mengatakan bahwa wahai tukang sihir kamu bukan muqarrabin. Tapi ingat, muqarrabinnya tukang sihir di sini bukan kepada Allah tapi kepada Fir'aun. Karena Fir'aunlah yang mengorder kepada tukang sihir tersebut perintah atau risalah untuk menaklukkan Musa. Jadi risalahnya Fir'aun kepada tukang sihir yaitu agar menaklukkan Musa, mempermalukan Musa di depan orang banyak. Ya. Kalau kamu berhasil melakukan itu, maka Fir'aun akan berikan hadiah, akan berikan apresiasi kepadanya dalam bentuk al-muqarrabin. Ya. Qalu, maka mereka berkata. Jadi mereka di sini adalah tukang sihir. Tukang sihir yang diundang Firaun tadi.
Qalu, tukang sihir, para pesihir. Ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Wahai Musa, ya Musa, imma, apakah kami an tulqiya, ya, apakah kamu, imma, ya, apakah kamu yang melempar tongkatmu duluan, wa imma, ataukah, atau apakah an nakuna kami nahnul mulkin. Jadi mereka berkata seperti ini kepada Musa. Jadi menawarkan kepada Musa. Jadi setelah berhadapan-hadapan ceritanya sudah di lapangan yang luas, ditonton oleh ribuan orang ya, untuk mempermalukan Musa. Lalu kemudian di sana berhadapan-hadapanlah tukang sihir, karena tukang sihir bekerja secara profesional, dijanjikan pendapatan hasil oleh Fir'aun. Ya, pendapatannya adalah tadi mukarrabin. Mukarrabin itu kalau dia menjadi pendekatnya, orang dekatnya Firaun, artinya penjabat ya, dan berarti pasti pendapatannya banyak, popularitasnya semakin tinggi ya, pasti diangkat jadi pejabat tinggi, menteri misalnya, menteri urusan sihir ya. Jadi nanti dibikin nomenklatur baru, yaitu Kementerian Sihir ya, Mesir ya, seperti itu. Jadi mereka akan dimasukkan di sana, dan dirjen-dirjennya nanti adalah tukang-tukang sihir semuanya. Jadi pesihir paling tinggi di menterinya, dan dirjen-dirjennya nanti adalah tukang-tukang sihir yang di bawahnya. Ya. Kalau wahai, mereka berkata, ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Kenapa dia menawarkan begini? Dia menunjukkan profesionalnya, bahwa mereka itu tidak ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kalau misalnya sesuatu yang disembunyikan, tentu dia dulu atau kamu Musa dulu. Tapi ini enggak, ditawarkan kepada Musa, apakah kamu wahai Musa duluan yang melempar tongkatmu, ataukah kami yang pertama kali melempar? Ya, itu tawaran mereka. Jadi kata-kata ya tulki di sini adalah Musa, sedangkan nahnu di sini adalah para pesihir. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi ini tadi. Ya, ini sudah. Ini tadi kita lihat di sini. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi Musa nantinya kemudian mendapatkan kemenangan ya. Ya, jadi kita di tempat lain kita bisa temukan kata-kata bahwa Nabi Musa mendapatkan mereka sujud, tapi nanti di berikutnya kita tidak bahas sekarang. Jadi nanti ada 116 ini kan bersambung. Tapi intinya di sini sampai 115 adalah tukang sihir menawarkan kepada Musa, apakah Musa duluan ataukah pesihir duluan. Dan nanti kita lihat di sini Musa menjawab di bawah, maka wahai pesihir, kamulah yang duluan. Jadi pesihir-pesihir itu duluan menyebarkan sihirnya, lalu kemudian tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Kenapa tongkat? Untuk menguburkan keterkesanan orang kepada tongkatnya Musa. Kan sekarang tiba-tiba menjadi semacam menjadi ikon. Tongkatnya Musa bisa jadi ular, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maka dikumpulkanlah tukang-tukang sihir yang bisa menguburkan ikonnya Musa, yaitu tongkat. Wah, ternyata tongkat jadi ular itu bukan hanya Musa, tapi banyak yang bisa. Sehingga nanti mengubur popularitas tunggal tongkat Nabi Musa. Bayangkan kalau misalnya ada 100 tukang sihir dan 100 tongkat bisa jadi ular, kan berarti akan tenggelam itu tongkat Nabi Musa. Jadi ini sebetulnya lagi-lagi selain daripada mempermalukan Musa, juga untuk menenggelamkan kebenarannya Musa versi Fir'aun. Ya. Sehingga dengan demikian orang tidak tertarik lagi kepada Fir'aun. Dan ini terus-menerus sampai sekarang dilakukan. Coba kita misalnya lihat ya. Jemaah sekalian pasti melihat melalui video-video beredar. Ya. Tadi malam waktu serangan Iran ke Israel itu saya menonton live dari Al Jazeera. Kalau di Press TV kan tidak ada di televisi ya, tidak ada di YouTube ya. Kita harus masuk di website. Nah, sedangkan itu ada di Al Jazeera tadi malam, itu live ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia itu kelihatan sekali kalau rudal-rudal itu jatuh semuanya
ke Al Jazeera itu mengambil dari berbagai macam sudut pandang, termasuk orang-orang yang ada di lapangan, bahwa rudal-rudal itu mayoritasnya masuk dan mengenai sasaran. Tetapi besok paginya kemudian keluarlah pernyataan daripada Amerika Serikat bahwa itu efeknya sangat sedikit, mayoritas tidak masuk, ya, berhasil kami tangkal. Dan ini kemudian dibenarkan dalam tanda petik oleh pihak pihak juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, bahwa itu kami berhasil tangkal semuanya, termasuk dibantu oleh sekutu utama kami, yaitu Amerika Serikat. Padahal semua orang tahu bagaimana rudal-rudal ini masuk. Jadi apa artinya? Yang mereka butuhkan bukanlah kebenaran, tetapi pernyataan. Apakah pernyataan itu benar atau tidak, dia tidak butuh itu. Yang penting pernyataan bahwa itu hanya kecil efeknya. Seperti itu. Apa artinya kecil efeknya? Tidak ada artinya mengecilkan serangan itu. Tidak meruntuhkan image Israel sebagai negara besar. Padahal negara yang selama ini mengagung-agungkan sebagai pemilik Arhanut, pertahanan udara terbesar di dunia dengan Iron Dome-nya, ternyata tidak ada apa-apanya. Itu hanya mitos-mitos yang diciptakan saja, yang membuat takut negara-negara Muslim Arab di sekitarnya. Lebih takut kepada Allah. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini cuma diciptakan oleh mereka. Nah, supaya ini tetap bertahan, mereka kembali mengatakan itu tidak apa-apanya. Dan ini pun nanti yang dikatakan oleh Fir'aun berkenaan dengan Musa. Jadi cara-cara seperti ini selalu ada. Ini yang disebut dengan gaslighting. Ya, ini memang sudah cherry picking sebetulnya, dipilih-pilih saja. Ya, supaya diangkat, dan itu kata-kata mereka, kata-kata Amerika Serikat, dan juga ini diangkat di media-media massa besar, walaupun media massa itu kelihatannya pro perlawanan, pro mukawamah, tapi ketika pernyataannya Daniel Hagari dan juga juru bicara Amerika Serikat itu juga diangkat, boleh dikatakan utuh, kan berarti bahwa media ini menjadi corongnya mereka. Tapi dari Iran nggak pernah diangkat. Ya. Ini artinya apa? Tanpa kita sadari, media-media ini walaupun kelihatannya berpihak kepada mukawamah, tetapi sebetulnya lebih berpihak lagi kepada Israel dengan memberikan tempat. Jadi semua pernyataannya itu dilihat lagi mas kalian. Pernyataannya Daniel Hagari, pernyataannya juru bicara Amerika Serikat itu adalah diangkat secara penuh, ya, bahwa ini adalah efeknya sangat sedikit. Untuk apa? Untuk memberikan untuk memberikan semacam opini, dibangun opini di dunia bahwa serangan itu tidak berefek apa-apa terhadap Amerika dan Israel, dan menunjukkan Amerika dan Israel tetap berdiri tegak sebagai kekuatan besar. Seperti itu. Itu yang ingin diciptakan. Jadi image superpower yang tak terkalahkan itu harus tetap diangkat, dan Israel dengan Iron Dome yang tak tertembus itu tetap harus diangkat. Ini yang disebut dengan mempertahankan mitos. Bukan mempertahankan fakta, tetapi mitos-mitos ini terus dipelihara dengan kebohongan, demi kebohongan terus-menerus. Sayang seribu sayang, umat Islam banyak juga yang terpengaruh dengan ini. Bahkan banyak orang non-Islam yang lebih rasional, lebih faktual cara berpikirnya, justru lebih tidak percaya, sementara banyak orang Islam tetap percaya dengan kata-kata bualan-bualan Amerika dan Israel seperti ini. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, tujuannya kita belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengajarkan kepada kita realitas. Walaupun tokoh yang kita baca Fir'aun, tetapi bangunan penalarannya tetap sama, bangunan berpikirnya tetap sama. Ya. Bahasa lainnya, paradigma sosiopolitiknya tetap sama. Ya. Walaupun masanya berbeda, orangnya berbeda, tetapi tetap sama sih sebetulnya dari dulu sampai sekarang. Itu juga semuanya yang terjadi di Timur Tengah, kalau kita baca Al-Quran, semua itu ada di dalam Al-Quran dalam pengertian makna-maknanya ataukah alur kejadiannya semuanya dalam Al-Quran. Contohnya misalnya sampai sekarang Palestina belum kunjung menang. Sama dengan Al-Quran sampai dikatakan datang kepada Nabi mengatakan mata nasrul, kapan datangnya pertolongan Allah ini, kan begitu. Jadi selalu ada sampai sekarang pun juga begitu. Mereka lupa bahwa kebenaran itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Lihatlah kemarin Iran menembakkan hampir 200, bahkan ada mengatakan 400 rudal masuk ke Israel, itu tak ada satupun bangunan sipil yang terkena. Ya. Tidak ada satupun. Semuanya adalah bangunan militer dan yang dianggap
bertanggung jawab atas perang di Palestina, yaitu misalnya gedung Mossad, ya, pangkalan udara yang dipakai menyimpan F-15 dan F-35 seperti itu. Jadi ini yang dikenal. Beda dengan Israel. Israel yang disisir, yang disasar, yang ditembak adalah, yang dibom adalah rumah sakit. Alasannya apa? Di bawah rumah sakit ada Hamas. Pokoknya semua dibikin. Ya, sekolah disikat, alasannya di situ ada Hamas. Barak pengungsi disikat, di situ di alasan di situ ada Hamas. Pokoknya semuanya atas dasar Hamas, semuanya disikat. Tapi setelah disikat 1 tahun sekarang, nggak ketemu juga Hamasnya sampai sekarang. Yang namanya Sandra belum ketahuan di mana posisinya. Apa sebabnya? Dia tidak butuh kebenaran, yang mereka butuhkan adalah pembenaran atas tindakan barbarianisme mereka, supaya barbarianisme itu kelihatan humanisme. Terima kasih banyak atas perhatiannya jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kurang dan khilafnya dari Allah, dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. La barakallahu fiikum. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah sisi tersirat ada terkandung alif di balik alif ma'surah kata Musa pada ayat 107 fa'alqa, perintah Allah untuk melemparkan, bahawa Musa yang sedang dikelilingi oleh situasi dan kondisi sulit buatan Firaun tadi, alif tadi memperlindungkan, membentengi Musa di sebalik alif ma'surah tadi. Dan ini membuat dia tak rasa tercabar walaupun para ahli sihir dalam ayat 115 ni memulakan dengan tulkiyah tadi. Jadi pencerahan Ustaz, barakallahu afwan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat sini yang ada maksurahnya di sini adalah ini ya. Yang ini 105 tulkiyah ya. Sebetulnya di sini kalau gramatika, kalau mushaf yang lain, artinya bukan mushaf yang ini, itu harusnya ini pakai huruf titik di sini. Kenapa? Karena dia berbunyi ya. Antulkiya wa imma annakuna. Biasanya kalau dia berharakat, dia harus ada titiknya di bawah. Tapi ini satu jenis mushaf. Jadi karena di Al-Quran itu kan ada beberapa mushaf ya. Jadi kita bisa lihat. Coba kalau kita lihat tadi di sini, apakah sama ya? Ini sama ya. Jadi ini juga mushafnya sama. Antulkiya wa imma. Jadi menggunakan alif maksurah, alif yang bengkok ya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai intinya adalah bahwasanya ya kalau kita mau mengambil hikmahnya seperti dikatakan hikmahnya dikatakan tadi Pak Nur, kenapa menggunakan alif bengkok di sini? Yaitu karena memang ini adalah dikatakan oleh pesihir, dan di kepala pesihir Musa itu kan salah. Nah, bengkok. Lebih seperti itulah kalau kita ambil hikmahnya tadi di sini. Jadi dalam pandangan tukang sihir sekarang, Musa itu pasti tukang sihir juga. Tetapi kemampuannya, kapabilitasnya lebih rendah daripada mereka. Makanya nanti ketika tiba-tiba Musa di ayat-ayat berikutnya, Musa melemparkan tongkatnya, lalu kemudian memakan tongkat-tongkat atau ular-ular mereka, para tukang sihir itu, maka kemudian mereka takjub, lalu kemudian sujud kepada Musa dan Harun. Nah, seperti itu. Jadi ketakjuban itu muncul karena dia benar-benar tak terpikirkan sebelumnya. Itu karena takjub itu adalah bertolak belakang dengan yang kita pikirkan. Itu ketakjuban muncul ketika bertolak belakang yang kita pikirkan. Misalnya kita punya anak kecil, ya, yang kita anggap masih sangat bocah, kecil sekali, belum tahu apa-apa. Tapi begitu tiba-tiba disuruh sama gurunya naik ke panggung, dia bisa menyebutkan banyak, kita takjub. Kenapa? Karena tak terpikirkan, tak terduga. Jadi ketakjuban itu muncul ketika sesuatu yang unpredictable sebelumnya. Ya. Jadi tak terprediksikan sebelumnya oleh tukang sihir bahwa Musa itu ternyata luar biasa. Nah, seketika dia mengucapkan ini, kata-kata antulkia, ya, di kepalanya tukang sihir atau para pesihir itu, Musa itu adalah pesihir inferior. Dia adalah pesihir inferior. Pesihir dan inferior pula, dengan gampang bisa dikalahkan.
Maka penawaran di sini imma antul wa imma antakuna nahnul mungkin, ini kan untuk menunjukkan ketinggian dirinya. Kami ini lebih tinggi, lebih kuat. Buktinya kami bisa menawarkan, terserah kamu, kau mulai atau kami yang mulai, kira-kira gitu. Ya, jadi sama dengan misalnya pemain kungfu besar terkenal, kami itu master. Master itu ya tergantung kamu mulai atau saya mulai, seperti itu. Nah, begitulah juga dengan pesihir yang superior, merasa superior ini dan melihat Musa sebagai inferior. Maka kemudian dia mengatakan, terserah kamu, hai Musa, kamu yang duluan melempar atau kami yang melempar. Nah, ini kan menunjukkan superioritas mereka. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu adalah menunjukkan jalan pikiran. Jadi kalau kita ambil hikmahnya dari pandangan Pak Nur tadi, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kita bisa melihatnya dari semua sisi, luar biasa. Sampai pada tingkat seperti itu, artinya dengan tulisan saja bisa merekah, bisa menyampaikan kepada kita isi kepala orang yang berbicara. Walaupun ini Al-Quran, tapi kan yang berbicara di sini adalah tukang sihir kan. Kalau di sini adalah para pesihir berkata. Jadi ketika mengucapkan kata-kata ini adalah mengungkapkan isi kepalanya, isi kepala si pesihir itu. Dan isi kepala itu kan menunjukkan hakikat seseorang. Ada lagi berikutnya? Saya Pak Ustadz nanya, Ya silakan, Pak. Pak Ustadz terkait dengan sihir tadi Pak Ustadz bilang, maaf ya Pak Ustadz ya kalau mungkin kurang clear. Sihir itu sebenarnya nggak ada menurut Pak Ustadz tadi yang saya dengar. Yang ada itu pesulap yang menggunakan ketangkasan tangan, istilahnya seperti itulah. Nah, yang ada di kita sekarang ini kan Pak Ustadz, saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan santet. Di kita kan ada istilah santet, ilmu teluh. Bukankah itu juga bagian dari sihir Pak Ustadz yang memang real ada di kehidupan kita gitu. Gimana menurut Pak Ustadz? Apakah itu part of sihir atau memang itu yang karena di kita kan banyak ya Pak Ustadz ya, walaupun saya juga antara percaya dan tidak percaya terhadap santet, tapi faktanya sepertinya ada gitu loh Pak Ustadz. Dan ilmu itu memang yang kita kenal dengan ilmu hitam itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ini juga termasuk kontradiksi. Bahwa bikin pernyataan saya juga percaya tidak percaya, tapi faktanya memang ada. Nah, ini kontradiksi namanya. Jadi percaya kan begitu. Jadi faktanya ada, mengakui faktanya ada, kan berarti percaya. Jadi pernyataan sebelumnya percaya tidak percaya menjadi gugur. Ya itu dari sisi logika ya. Pak Ustadz bingung. Intinya adalah gini, ya namanya sihir santet itu nggak ada. Artinya ada sebagai kata-kata, tapi sebagai fakta bahwa ada orang bisa disantet nggak ada. Ya. Kalau memang ada, kita tidak dijajah Belanda 300 tahun lebih. Ya kita ini dijajah Belanda, bahkan kita ini diadu domba oleh Amerika untuk saling membunuh setelah 30 September kan kita sampai membunuh rakyatnya sendiri. Ya ditembak. Kan harusnya main santet aja misalnya gitu. Jadi kesimpulannya santet ini hanyalah omon-omon aja. Hanya omon-omon, tidak ada faktanya. Ya kalau toh ada cerita-cerita tapi katanya bahasa Arabnya itu kila wakila. Karena kalau ada santet ya harusnya kita tidak perlu nuklir, tidak perlu senjata, tidak perlu repot-repot membayar tentara, tidak perlu. Itu kan tentara mahal gajinya, kasihan meninggalkan keluarganya pergi. Cukup tukang santet aja diperbanyak. Sehingga ketika ada masalah disantet aja kan begitu. Ya, seperti misalnya Israel, ini kan bagus sekali nih kalau mengumpulkan tukang santet ini. Ya disantet dari Indonesia saja, nggak usah dikirim ke sana. Minta santet itu semua tentara IDF, semuanya sakit perut, muntah-muntah, akhirnya kemudian lemas, tidak bisa berperang. Bahkan kalau perlu mati semuanya. Tapi faktanya tidak bisa. Yang terkenal santetnya di Jawa, Pulau Jawa ini kan Banten. Tetapi Banten pernah dikuasai Belanda juga. Bahkan dibuat perang saudara tuh antara raja-rajanya kan begitu. Jadi saya kira ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Jadi dengan demikian ini hanyalah cerita-cerita saja untuk menaikkan karisma seseorang. Jadi dianggap padahal punya santet. Jadi saya kira dalam dunia seperti sekarang kalau kita masih percaya santet keterlaluan. Kalau kita misalnya menggunakan santet untuk sebagai satu alat pertahanan diri kan akan lebih bagus. Tidak perlu tadi menggunakan alat-alat teknologi. Jadi dengan demikian ini adalah
tidak ada, tidak terbukti lah. Sama misalnya dengan apalagi itu yang mirip-mirip dengan santet, babi ngepet ya kan, babi ngepet atau tuyul lah, ya tuyul. Kalau memang tuyul itu ada ya nggak ada orang miskin sih sebetulnya ya. So, kita sebagai pemerintah diajarin aja ilmu tuyul kepada masyarakat kita supaya rakyat yang miskin itu bisa ngirim tuyul ke konglomerat kaya raya yang kayaknya sampai triliunan. Nggak usah diambil semuanya, cukup berapa 1 miliar aja lah kan begitu. Ya 1 miliar kan lumayan tuh. Atau dikirim misalnya the Fed, Federal Reserve Amerika, itu kan banyak sekali uang itu dolar dia cetak seenak-enaknya. Kirim aja tuyul ke sana biar banyak kita punya devisa, cadangan devisa dolar, kan begitu diambil pakai tuyul. Tapi ini semuanya tidak bisa terjadi. Jadi oleh sebab itulah ini adalah di pikiran kita adalah sisa-sisa masa primitif. Ya ini yang disebut dengan sisa-sisa peradaban mitologis. Ya kita punya 3 peradaban itu. Kalau versi ilmuwan itu ada peradaban mitis, ada peradaban teistis, dan ada peradaban saitis. Nah seperti itu. Peradaban mitis itu adalah ketika semuanya dibikinkan cerita-cerita seperti tadi. Ini gara-gara ini menjadi begini, gara-gara durhaka kepada ibunya, batu ini kapal ini jadi batu, namanya si Maling Kundang, seperti itulah. Itu namanya mitis, cerita-cerita Ini ya Pak Ustadz ya. santet. Terus yang kedua adalah peradaban teistis, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Disinilah orang hanya bergantung pada doa-doa saja, tidak ada ikhtiar. Nah, pada level peradaban ketiga namanya saintis, bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya fisik, material, ya diselesaikan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains. Jadi contohnya misalnya kita ingin berkomunikasi seperti ini, yang nggak bisa kita pakai jin. Coba kalau kita pakai ilmu jin apa bisa mengumpulkan kita ini? Ada berapa peserta hari ini datang nih? Ya, kita ada 80 orang lah. Ya, bagaimana kita berkumpul 80 orang mengaji dengan melihat gambar yang sama ini? Semua pasti lihat gambar saya ini. Ya, bagaimana bisa? Padahal kalau jin nggak mungkin. Nah ini pakainya apa? Teknologi internet, teknologi komunikasi yang canggih sekarang. Nah seperti itulah. Jadi dengan demikian, inilah yang harus kita lepaskan daripada kepala kita agar kita bisa berpikir maju ke depan. Seperti itu saya kira. Ada lagi? Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini. Di chat juga kelihatannya tidak ada. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Semoga selalu berada dalam naungan dan bimbingan Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran sehingga kita bisa selamat akhirat walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.